Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi di channel Wondo Katik ya bosku, channelnya para petani pinang Indonesia dan pengusaha pinang ya bosku. Kali ini saya akan ambil tema tentang pentingnya jaga kualitas untuk harga yang pantas ya bosku. Karena ini akhir-akhir ini penjualan pinang itu lagi mengalami problem ya bosku. Yang pertama, susahnya pinang Indonesia masuk ke India. Pinang Indonesia hanya sampai ke Myanmar ya bosku. Nah, yang kedua, kita penting menjaga kualitas kita sama-sama ya bosku, khususnya buat petani pinang Indonesia ya bosku. Karena para pengepul gudang ataupun PT-PT gudang besar, gudang ekspor itu mendapatkan barang atau pinang itu dari petani asalnya ya bosku, asal atau dasarnya itu dari petani. Jadi kita sama-sama untuk bekerja sama membuat pinang kualitas ya bosku, untuk agar produksi pinang kita atau produk pinang kita itu tetap menjadi kualitas unggulan ya bosku. Caranya kayak mana bosku? Ya itu kalau saya hanya bagikan teori bosku, untuk praktek di lapangan itu kita sebagai petani lah yang lebih tahu cara prosesnya ya bosku. Kalau teori semua orang mungkin bisa mengatakan teori ini harus begini ya, gitu. Cuman kalau saya serahkan kepada petani cara praktek atau cara kerja. Yang penting hasilnya sama ya bosku, hasilnya adalah pinang berkualitas. Untuk apa gunanya, apa pentingnya itu ya bosku. Ini saat ini pinang kualitas lah yang dicari oleh pembeli ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk mempertahankan harga dan memperlancar arus perdagangan ya bosku. Selama ini pinang itu naik turun ya bosku, harga tidak tetap, harga tidak tentu, dikarenakan kualitas pun tidak tentu itu sebenarnya bosku. Jadi marilah bosku sama-sama kita belajar membuat pinang kualitas. Kita harus mempertahankan produk Indonesia itu adalah produk yang terbaik ya bosku. Coba saja kita bayangkan jika kita impor barang dari luar. Nah itu dia bos, impor barang dari luar, dan barang yang kita impor kualitas jelek tapi harga tinggi, kan kita pun tetap akan komplain ya bosku, sama seperti itu. Contoh saja bosku, ini bukan perbandingan, hanya penyemangat ya bosku. Untuk menjadi dasar kita membuat pinang kualitas, kita wajib tahu terlebih dahulu manfaat dan fungsi pinang sebenarnya yang kita hasilkan, yang kita proses itu akan digunakan buat apa oleh pembeli ya bosku. Kita wajib tahu pemanfaatan dan kegunaan pinang terlebih dahulu ya bosku. Yang pertama, pinang itu digunakan sebagai bahan pemujaan. Nah itu dia bosku, bahan pemujaan. Dan yang kedua itu sebagai bahan obat ya bosku. Dan mereka pun cara menjual itu dalam kemasan seperti ini ya bosku, kemasan. Jadi kalau pinang tak berkualitas, tak mungkin dalam kemasan transparan ya bosku, jelasnya tidak akan laku. Oke bosku, untuk pemanfaatan di medis itu seperti obat-obatan itu diantaranya bosku
untuk mengobati stroke. Nah, itu dia bosku, pemanfaatan pinang di negara tetangga itu sebagai pengobatan stroke. Yang kedua, mengobati skizofrenia atau gangguan mental ya bosku. Yang ketiga, penginderaan rongga. Dan yang keempat, mengurangi masalah mulut kering. Yang kelima, mengobati lepuh di bibir atau sering kita sebut sariawan ya bosku. Meringankan nyeri punggung. Yang keenam tuh meringankan nyeri punggung ya bosku. Ini banyak manfaat, hingga 14 manfaat yang sementara ini dipelajari ya bosku. Yang ketujuh, mengurangi anemia. Yang kedelapan, meningkatkan proses pencernaan. Yang kesembilan, memperkuat otot bosku. Ya itu yang kalau memperkuat otot kita sering gunakan untuk jus pinang ya bosku. Di Indonesia sudah ada jus pinang memperkuat otot. Ya terserah bosku, pikiran otot kemana itu saya serahkan kepada pemikiran masing-masing ya bosku. Untuk yang ke-10, menghilangkan sembelit. 11, pencegahan diare bosku. Yang ke-12, mengurangi mual. Terus selanjutnya itu infeksi gusi ya, ini juga mengobati infeksi gusi ya bosku. Yang berhubungan dengan gusi, mengobati infeksi gusi, mengurangi gigi kuning ya bosku. Karena ya emang kita tahu kalau orang ngiri itu giginya merah, nggak kuning. Maaf saya menjelaskan, bukan saya akan mendahului dokter, karena saya coba jelaskan yang saya tahu untuk membantu sedikit peran dokter ya bosku. Karena dokter kita ini lagi sibuk urus vaksin booster ya bosku, corona. Semoga ini jadi buah pikiran atau buah penelitian ya bosku untuk para profesor, dokter dan sebagainya bosku, agar kita bisa menjual bahan jadi. Jangan kita menjual barang mentah terus bosku, kita tidak dapatkan harga. Kalau kita bisa produksi barang jadi, itu mungkin selain kita bisa gunakan sendiri, juga kita bisa akan mendapatkan harga tinggi. Itu dia bosku. Yang ke-14 yaitu mengobati susah buang air kecil. Nah, itu kan banyak manfaat bosku. Itulah manfaat-manfaat dari pinang ya bosku. Jadi kita wajib menjaga kualitas. Jadi kalau pinang kita hitam kropos, tidak mungkin akan mahal ya bosku, akan tinggi harga. Karena mereka menjual dengan cara dikemas kecil-kecil atau dikemas dalam plastik transparan ya bosku, sesuai dengan manfaat dan fungsi dari buah pinang. Karena memang banyak petani yang bertanya, apa sih manfaat buah pinang? Nah, itu dia, karena dokter tidak ada yang maju, saya coba maju bantu dokter ya. Tapi saya bukan dokter, saya juga kopas dari channel India bosku, dari artikel-artikel India. Meskipun saya belum ke India ya bosku. Tapi itulah wajibnya kita menjaga kualitas. Dan jangan campurkan pinang dengan obat-obat kimia ya bosku, seperti penyemprotan kutu atau lain sebagainya. Karena itu akan ada pengujian. Jadi itu pun akan mengurangi kualitas dan harga bosku. Cukuplah kita produksi pinang-pinang alami dengan kualitas yang kita mampu sebagus mungkin ya bosku. Sekali lagi, saya hanya bisa menyebutkan teori, tapi untuk praktek silahkan kepada pribadi masing-masing ya bosku, bagaimana cara membuat pinang kualitas. Nah itu dia, karena praktek dan teori itu tidak akan sama. Dan sekarang dunia ekspor itu udah mudah bosku, gunakanlah gadget atau Android atau HP
itu sebijak mungkin bosku, agar kita bisa merambah dunia luar. Dengan hanya duduk sambil ngopi, kita mengetahui keadaan negara, tetangga, ataupun bahkan luar angkasa ya bosku. Jadi gunakan gadget sebijak mungkin. Oke bosku, itu sedikit tips cara ya, yang karena banyak bertanya manfaat pinang, pemanfaatan pinang, guna pinang itu apa, itu dia bosku. Mungkin kalau kita sudah tahu, kita akan berhati-hati atau menjaga kualitas pinang kita ya bosku, demi kesehatan para pembeli kita bosku. Nah, itu intinya bosku. Jadi kalau para pembeli itu ndak lagi sehat, siapa lagi yang kita andalkan buat membeli produk kita ya bosku. Oke bosku, salam kompak petani dan pengusaha pinang Indonesia. Salam sukses, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support terus channel Wonder Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat.